Pakai mobil Fortuner, pakai Pajero, Honda BRP, JRP. Nggak tahu lah kita entah apa bisnisnya itu kalau aku pulang ke Siantar itu. Entah apa bisnisnya. Sekolah anaknya tinggi-tinggi, dokter, insinyur, jadi dewan, jadi apa aja. Kemana lah cari duit orang ini pikirku. Apalah bisnisnya. Awak pun waktu itu kadang-kadang kan pulang tengok orang udah makin kaya, makin kaya. Kata awak aja yang hebat pulang dari perantauan, rupanya orang hebat-hebat lagi. Selidiki, tanya-tanya, rupanya rata-rata orang itu petani, geng, petani sawit. Sawit mainannya. Walaupun di Ciantar itu udah kota semua, sawit orang itu kan di luar, luar-luar daerah sana, di provinsi mana-mana. Itu main orang itu. Coba kepikir nggak kalian? Beraninya orang itu ya. Dibelinya lahan-lahan kosong itu, lahan hutan berani dia beli. Kalau kita nengok bentuk lahan hutan itu pun, alah, nggak masuk akal awak lah. Sedangkan orang-orang kampung aja dulu yang tinggal ngambil-ngambil aja pun nggak begitu apa kali. Orang itu dibelinya, berani dia investasi, pinjam duit bank ada juga. Kadang-kadang dia apanya, ada yang dia nggak punya uangnya misal kata apa ya, tapi dia bertaruh. Wah, dijualnya asetnya di kota itu. Ada tanah dijualnya, ada ini mobil dijualnya. Dibelinya, tapi dia sebelum itu udah punya ini, udah punya can. Dibelinya lah tanah entah kemana-mana itu, ke pedalaman pelosok. Jadi duit yang tadi di kota sampai ratusan juta itu, waktu dibawa ke pedalaman, dibelikan tanah murah, itu banyak dapatnya. Wah, inilah jurus orang itu. Ini jurus saudagar-saudagar sawit itu mainnya. Dibelinya lahan hutan. Dibelinya dari kelompok tani, dari lurah, dari penghulu. Dibelinya lah. Jadi itu ya, misal kata adanya 300 juta aja lah katakan dia investasi, dibelikan itu. Kalau di zaman waktu aku itu kan 300 juta itu alah mah besar kali itu. Di sini aja tanah waktu itu masih aku datang di tahun 2004. Tanah hutan itu masih 15 juta 2 hektar. Coba bayangkan. Dibeli itu kalau dibelikan sampai 300 juta itu berapa banyaknya? Itu lah katanya mainnya. Ada yang main 1 kilo persegi, ada yang main berapa ratus meter persegi. Nah, dibeli orang itu, ditanami sawit. Apa? 5 tahun aja. 5 tahun yang 300 juta ini bisa jadi berapa kali lipat, coba bayangkan. Bisa jadi 3 kali 4 kali lipat untungnya. Sekarang aja lahan-lahan di sini aja yang 1 hektarnya aja udah harganya itu udah seratusan per hektarnya, tergantung apa hasil buahnya. Nah, ada lagi kan macam-macam daerah ini tanah-tanah laut, laut-laut yang baru-baru tumbuh. Rokan Hilir nih, jangan heran, Rokan Hilir ini tempatnya fenomena laut menjadi daratan. Itu memang betul. Jadi apa yang kita lihat di Rokan Hilir ini dulunya laut. Ini dulu laut nih. Nih, laut nih. Nah, itu laut baru baru dia timbul-timbul aja tanah itu, beting itu, karena sifatnya di sini kan kalau air pasang, air itu membawa lumpur entah dari mana, dari laut besar sana. Jadi saat siap pasang itu mengendap lumpur tadi. Air pun turun, lumpur ketinggalan sama tanah atau pasir halus. Itulah jadi daratan. Itu berani dibeli, geng. Dibeli orang itu sampai ada yang 50-an hektar, ratusan hektar, bahkan Cina beli itu. Cina ditanamnya jabon. Jabon dapat 1 periode, panen, sekarang main sawit, ganti sawit. Alah mah. Langsung lah jadi saudagar-saudagar. Jadi di sini ini memang yang paling gila-gila, yang paling berani itu gengnya orang kita Karo. Karo ini mainnya besar-besar. Main ratusan hektar. Udah dia sukses itu gengnya, dibelikannya apa? Bikinnya RAM, timbangan sawit atau PKS tuh orang-orang kita Bemarga lah. Karo, Batak, Jawa ya ada juga. Tapi kalau Jawa dibanding sama yang misal kata Karo-Karo ini kan atau orang Bemarga, 7 banding 10. 10 rata-rata orang Bemarga kalau udah pengusaha sawit yang besar-besar kebunnya. Atau RAM. Kalau orang kita Jawa ini misal kata 7 orang itu, orang Jawa ini ada 3.
dengan orang-orang Melayu. Nah, gitulah. Jadi yang pemain-pemain besarnya itu orang kita bermarga. Sukses orang itu, berani. Kita yang salut itu memang pikiran visi dia jauh ke depan itu. Jauh visi dia itu, pemikirannya itu. Berani. Kadang-kadang kita ini udah nampak visinya itu, udah nampak ini memang ke depannya cemana. Kita nggak berani atau nggak ada modal. Orang itu dipinjamnya lah bank, dipinjamnya lah duit saudaranya, familinya, atau dijualnya lah aset yang ada di sana, habis pindah kemari. Tinggal lah orang itu kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun di tengah hutan sana. Jadi kalau sekarang ini kita jalan ke daerah apa sana tuh, pinggiran kampung kami ini, masih banyak yang tinggal-tinggal di dalam pedalaman. Kadang kesian kita, anaknya ini nggak berkawan, masih kecil-kecil, nggak berkawan, anak ini, anak gadis lajangnya kadang di dalam, kesian kita nengoknya. Rupanya kita nggak tahu, visi dia itu 4 tahun, 5 tahun loh. 5 tahun kita rupanya dia udah beli mobil, udah beli Honda, beli mobil, rumah langsung dibangun. Ada juga beli dia untuk tapak rumah aja ke jalan besar, udah di situ. Wah, siapa yang terpikir macam itu coba? Kita yang nengoknya tadinya 5 tahun yang lalu, kita rumah kita apa gini, udah terlomba sama orang itu. Nah, itulah. Begitulah kekuatan apa dia ini? Kekuatan jiwa entrepreneur dia ini. Jiwa usaha dia ini. Sampai 5 tahun ditahankannya. Tahan menderita, makan apa adanya. Udah sawit itu mulai panen-panen umur segini aja lah. Ini kayak ini kan umur sekitar paling-palingan 4 tahun 5 tahun nih. Udah berani pinjaman bank, dia udah berani. Bank percaya, udah tuh kalau udah katanya sawit udah mulai berbuah itu kan. Kemana pun kita pinjam uang, orang ngasih. Kemana pun kita utang di kedai, misal kata ya kita utang di kedai. Aku ini kan bekas orang kedai, kami kan orang kedai, bukan bekas sampai sekarang. Itu orang kedai itu yang pertama ditanya itu, yang pertama diperhitungkan itu gini, Bu, bisa lah aku ngutang di sini Bu, nanti kami bayarnya. Kita itu cuman feeling kita, oh dia punya sawit, kita tahu dia punya sawit, paling 15 hari sekali udah dibayar orang itu, udah dibayarnya itu. Itu dikasih, pinjam duit sama siapa aja dikasih, utang di kedai sampai banyak itu tiap apa bayar. Nah inilah, jadi kalau orang punya sawit itu nggak akan dia bohong, karena memang nyata. Untuk apa dia bohong? 15 hari sekali, 10 hari sekali pun udah manen. Sawit itu udah manen. Inilah kadang-kadang orang yang investasi sawit ini. Jadi kadang nggak heran, rupanya itu kuncinya tadi itu. Pakai jas, mobil mewah. Mobil mah ampun geng, bukan tak ada yang naik mobil Toyota Alphard. Ada pengusaha sawit nih, banyak mobil-mobil yang naik mobil apa di atas Fortuner itu. Ada validasi apa valides, ada udah nggak heran lah. Jadi sawit ini memang gila geng, harta karun loh. Sawit ini memang betul harta karun, emas cair. Jadi Riau ini memang betul kata orang, minyak atas bawah, bawah minyak. Tengok Caltek, Chevron kan sekarang dipegang Pertamina, minyak bawah tanah, di atas minyak sawit. Itu makanya apalagi kalau orang yang udah paham jurus sawit itu, orang itu nggak takut loh. Nggak takutnya gini, kalau dia investasikan ke usaha lain, resiko ruginya masih ada, resiko tumpur ada. Sawit nggak ada. Tetap dia bisa dikatakan 98, 97, 95 itu pasti berhasil. Nggak ada gagalnya, nggak ada apanya, berhasil. Nah itulah. Jadi kadang-kadang kan betul memang kata-kata lay-lay yang supir-supir Medan, supir apa itu ditulisnya di bis itu kadang. Mengandalkan pergaulan. Hidup ini memang nak sukses ini harus bergaul. Dalam bergaul itulah kita pergi ke kedai kopi, bergaul, pergi kita kemana. Apa tujuan bergaul itu? Mendapatkan informasi. Karena waktu kita kumpul dengan kawan itu kan cerita-cerita, oh si Anu udah sukses bah di sana. Nguping lah kita itu. Apa rupanya caranya? Sawit, geng. Cuman rupanya cerita sawit. Lama-lama tertarik, kita datangi kawan yang sukses ini. Apa rupanya geng bisnismu di sana? Sawit geng, gini. Oh iya, mantap rupanya lahan di sana. Bisa lah, masih murah-murah geng. Jual lah apa kau di sini di kota ini.
kau jual aset di kota ini, rumah apa semua, ayo berangkat sama aku carikan lahan katanya. Itu geng mainnya. Ya kalau macam-macam aku inilah, aku di Ciantar ini. Dari aku berangkat tahun 92, aku 92 sampai sekarang udah 30-an tahun lebih kan. Pulang aku ke Ciantar, kawan yang masih duduk-duduk di pinggir jalan tuh masih begitu aja, kumpul-kumpul aja geng. Nggak berani bermigrasi, nggak berani hijrah, kata hadis-hadis itu. Hijrah, kita itu memang harus hijrah. Jadi seperti itulah geng. Mainkan sawit-sawit ini, wah saudagar sawit nih. Gila geng, mental orang Bemarga ini gila. Bukan cuma mental berantamnya aja, mental berusaha ini, pengusahanya tinggi. Berani kali orang itu. Wah itulah orang-orang kita Bemarga ini, salut aku namanya. Berani-berani, Karo, atau orang-orang Toba sana, alah, marga-marga ini dari Tapanuli itu gila mentalnya. Berani orang itu. Orang itu memang jiwanya memang satria, salut lah aku nengoknya. Asal sawit lebar, orang Bemarga. Asal ada ram, orang Karo. Wih, awalnya tak kapan.